Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Ibu bapak sekalian, marilah kita membuka pengajian kita kembali dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita melanjutkan bacaan kita ayat yang pernah kita singgung pada minggu yang lalu, beberapa waktu yang lalu, ayat 11, 12 dari surah Al-Baqarah. Masih tentang orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Justru yang mengelak untuk mengatakan kerusakan, biasanya itu yang merusak. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi, la tufsidu fil ard. Al-fasad dari akar kata fasadah, ya, lawan daripada salah, kebaikan. Jadi kalau kita ingin mengetahui sesuatu, kalau kita ingin mendefinisikan sesuatu, biasanya lebih gampang mengatakan sebaliknya. Apa yang dimaksud dengan merusak, maka lawannya adalah memperbaiki. Bahasa Arabnya memperbaiki adalah salah. Kebalikan memperbaiki adalah merusak, adalah fasad. Fasad dan salah. Jadi maka diketemukanlah di situ pengertian bahwa al-fasad itu adalah segala sesuatu yang menghilangkan manfaat, segala sesuatu menghentikan, ya, keberlanjutan manfaat, dan segala sesuatu yang menghilangkan kenikmatan, maka itu adalah fasad. Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Ar-Razi menambahkan penjelasan yang lebih mendasar, substansial, bahwa fasad adalah keluarnya sesuatu dari kondisi yang bermanfaat. Sesuatu yang normal lalu kita bikin tidak normal, maka itu disebut dengan fasad. Sesuatu yang semula memberikan manfaat lalu tiba-tiba kita hentikan untuk menawarkan memberikan manfaat, itu namanya fasad. Dengan demikian dapat difahami bahwa kerusakan adalah kehilangan maslahat dan kebaikan adalah hadirnya maslahat itu sendiri. Pada umumnya kalau orang dinasihati jangan membuat kerusakan, orang enggak sadar kalau dirinya itu merusak. Susah orang pintar itu dinasihati karena biasanya merasa lebih pintar daripada orang lain. Iya, jangan-jangan kita juga termasuk orang seperti itu. Imam Fakhrul Razi dalam menafsirkan fasadun fil ard
Kerusakan adalah tersebarnya kemaksiatan dan pelanggaran syariah di muka bumi ini. Karena syariah adalah jalan yang menghadirkan maslahat, jalan yang menghadirkan manfaat, maka maksiat adalah jalan untuk menunjukkan kerusakan. Jadi maksiat itu identik dengan kerusakan. Amal kebajikan itu identik dengan kebaikan. Kerusakan dimaknai sebagai persekongkolan kaum munafik dengan orang-orang kafir yang memusuhi Nabi dan umat Islam pada waktu itu. Sikap ini menimbulkan kelemahan umat dan memperkuat musuh. Kerusakan berarti penyebaran isu dan fitnah oleh kaum munafik yang merusak kepercayaan terhadap ajaran Islam atau merusak nama baik orang lain. Nah, ini sangat berbahaya Bapak Ibu sekalian. Kalau orang tidak punya iman, dia akan mencari rekayasa sedemikian rupa bagaimana menjatuhkan orang itu sekalipun jalan yang paling keji. Jangan tanggung-tanggung memfitnah. Angkatlah suatu fitnah yang sangat keji yang membuat orang itu fatal. Nah, orang yang seperti ini seperti tidak punya Tuhan. Lupa kalau Tuhan itu maha kuasa. Lupa kalau Tuhan itu wa makaru makrallah wallahu khairul makirin. Sehebat apapun rekayasa Anda, maka rekayasanya Allah tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh siapapun. Ya. Riwayat tafsir klasik Fasadun fil ar dari generasi sahabat dan tabi'in seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Ar-Rabi' disebutkan bahwa kerusakan adalah kekufuran dan maksiat, sedangkan kebaikan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memperkuat tafsir pertama dari Imam Ar-Razi tadi. Merusak bumi. Apa yang dimaksud bumi Bapak Ibu? Bumi bukan sekedar tanah. Langit bukan sekedar langit. As-sama itu punya dua pengertian. Ada yang disebut dengan makna denotatif, ada makna konotatif. Apa itu makna denotatif? Makna sesungguhnya. Sedangkan makna konotatif itu adalah makna-makna metafor, makna kiasan. Ya. Contohnya denotatif itu, ya pernah saya contohkan ini, tangan. Tangan itu kalau kita artikan the hand, tangan yang ada jari-jarinya, maka itu tangan dalam arti denotatif. Kalau tangan diartikan dengan power, kekuasaan, maka itu disebut dengan makna konotatif. Makna denotatifnya langit ialah the blue sky, langit biru di atas tuh. Itu disebut dengan langit. Tapi makna konotatifnya langit ialah dunia suci, dunia agung, dunia menakjubkan, dunia abstrak, dunia yang sangat tinggi, dunia yang sangat mempesona, dunia yang susah sekali dijangkau, susah dicapai, dunia atas, dunia yang sangat terhormat, itu disebut dengan as-sama. Jadi ketika Allah menjelaskan tentang as-sama, jangan hanya difokuskan pengertiannya langit dalam pengertian langit biru. As-sama itu bisa berarti keagungan celestial, bukan blue sky. Blue sky itu langit biru. Kalau celestial, sesuatu yang abstrak, alam gaib di situ.
Kalau bumi kebalikannya, terestrial. Terestrial itu artinya sesuatu yang mekanikal, yang sangat fisik, yang sangat verbal. Bisa dipegang, bisa dilihat, bisa disentuh. Kasar, bahkan kotor, jorok, itu namanya al-ard. Dunia bawah, terestrial. Langit, dunia atas. Orang bisa membuat kerusakan terhadap langit dan bumi. Siapa yang merusak langit? Kita lihat langit dalam pengertian apa? Langit dalam pengertian segala sesuatu yang berada di atas kepala kita. Ya. Contohnya pembakaran. Ya. Pembakaran karbon. Jadi kita mesin-mesin segala macam termasuk motor, mobil yang tidak terkontrol itu bisa mengeluarkan zat perusak yang sangat kuat. Maka itu merusak langit, menyebabkan pori-pori atau menyebabkan ozon itu berlubang. Kalau ozon ini bungkusan yang membungkus bola langit, bola dunia itu bolong, maka sinar matahari itu akan menembus langsung ke bumi dan panas. Jadi kalau suhu panas terlalu tinggi menyebabkan gunung es di kutub utara dan kutub selatan itu mencair. Di sana ada gunung di atas permukaan laut besar tinggi, tapi di bawah lautnya juga sangat besar. Nah, kalau terjadi pemanasan global, terjadi pemanasan di jagat raya ini, maka es itu akan meleleh. Lama-kelamaan es di kutub utara dan kutub selatan itu longsor turun ke laut dan bisa menyebabkan tsunami dan juga bisa menyebabkan air laut itu bertambah 2 meter. Kalau air laut bertambah 2 meter di Jakarta ini, di pantai, maka tenggelam Jakarta 80%, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita ini dalam kerendahan, apalagi Semarang, kota Semarang tuh. Pasang laut saja itu membuat tenggelam. Apalagi air longsor dari gunung, mau mencari perlindungan di laut, lautnya pun juga naik. Maka yang korban adalah manusia. Jadi dampak kerusakan langit itu menyebabkan kerusakan bumi. Tapi dampak kerusakan bumi juga menyebabkan kerusakan langit. Siapa yang membuat kerusakan ini adalah tangan-tangan jahil manusia. Dhaharal fasadu fil bahr wal bahr bima kasabat aydin nas. Itu kata Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mereka ditegur jangan membuat kerusakan, jangan membakar hutan, jangan membabat hutan adat, jangan menghancurkan hutan lindung, maka dia lebih pintar. Ini kami akan melakukan reboisasi, penanaman kembali hutan-hutan yang kami hancurkan. Padahal 100 yang dibabat, ditanam hanya 10 dan hanya 5 yang tumbuh. Berarti takur alam ini karena kerakusan anak manusia. Bagaimana bisa kita mengatakan bahwa innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami adalah orang yang mengadakan perbaikan. Lihatlah bola dunia ini semakin hari semakin panas. Akibatnya apa? Terjadilah climate change, pemanasan global. Jumlah orang yang mati karena kerusakan alam, climate change, pemanasan global, Bapak Ibu, itu 1 juta 1 tahun. Banyak sekali itu. Di Indonesia saja berapa kontribusinya? Karena kalau pemanasan global otomatis tidak bisa mencangkul,
tidak bisa tanam padi, tidak bisa makan nasi. Lantas kita makan apa kalau nggak ada air? Pemanasan global. Hujannya pada pergi ke tengah laut sana. Tidak lagi hujan di daratan. Lalu bagaimana kita bisa menanam padi kalau tidak ada air? Itu persoalan. Jumlah kematian karena climate change itu sekitar 1 juta per tahun. Sedangkan jumlah yang korban di perang Israel dengan Palestina hanya sekitar 50 ribuan orang. Sedangkan Rusia dan musuhnya Ukraina itu sekitar 10.000 orang. Jadi dikalikan 2 negara yang sedang perang saat ini, korbannya sekitar 6.000 anak manusia. Tapi jumlah orang yang korban karena perubahan cuaca, mestinya dingin tapi masih panas, mestinya panas tapi masih dingin, dan tidak ada hujan yang turun. Dengan demikian tanah makin kering. Tanah kering, padang pasir jadinya, mau tumbuh apa? Gak bisa ada lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah waktunya kita ini sekarang ini memperbaharui pemahaman kita tentang alam. Jangan hanya menganggap alam ini hanya sebagai objek, tempat untuk melengkapi kesenangan, ya. Mau minum air kelapa, nggak bisa manjat, tebang aja. Banyak sekali kerusakan ini memenuhi kerakusan anak manusia itu sendiri. Itu yang disebut dengan orang munafik. Sudah nyata-nyata membuat kerusakan masih membela diri. Jadi orang yang suka membela diri walaupun salah, itu ayatul munafiqun, tanda-tanda orang munafik. Lihatlah tokoh munafik pada masa Nabi, paling terkenal. Ya, siapa namanya Bapak Ibu? Pernah saya sebutkan itu. Dia membangun masjid Dirar yang kemudian diminta untuk dibakar. Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Ini adalah tokoh munafik. Dia yang memprovokasi Rasulullah, memprovokasi sahabat untuk menyerbu kelompok suku. Gampang kok, kami akan membela kamu ya Rasulullah. Itu kurang ngajar, nggak membayar pajak, zakat. Ya, memprovokasi umat. Jadi provokator. Itulah munafik. Suka manas-manasin orang. Dan orang-orang munafik itu memang kerjanya untuk mengadu domba orang. Itulah hipokrit. Orang-orang munafik ini pernah juga banyak di masa-masa Rasulullah juga ada, namanya Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Kalau membaca biografinya Abdullah bin Ubay bin Abi Salul ini, profesinya itu adalah, maaf kalau saya sebutkan sekarang, mucikari. Dia menyiapkan perempuan-perempuan cantik yang masih muda, kemudian dia mengundang raja-raja muda, mak comblang ya, tapi bayar, penjual manusia. Kemudian juga dia suka memperoleh kepentingan pada setiap kali perang. Barangkali jual senjata, barangkali ada perlengkapan-perlengkapan perang. Nah itulah profesinya Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Tukang fitnah. Dialah yang memfitnah Aisyah radhiyallahu anha itu selingkuh dengan prajurit. Itu yang disebut dengan fitnatul kubra. Suatu saat Siti Khadijah, Siti Aisyah diundi
Pas hari perangan itu, yang naik undiannya mendampingi Rasulullah adalah istrinya yang paling muda, yaitu Siti Aisyah. Lalu dibikinkanlah tandu. Apa namanya itu ya, kalau di punggung unta itu ada kayak kelambu ya. Perjalanan di padang pasir itu supaya nggak kena debu, nggak kena matahari. Biasanya di punggung unta itu ada semacam box atau kotak-kotak kecil segi 4 di situ, melindungi cahaya matahari yang terik, melindungi hujan. Tapi duduk di atas punggung unta itu. Memang di pelananya itu dibikinkan tempat tuh. Gak ada yang bisa lihat karena memang seperti kelambu. Ketika perang berkecamuk, Siti Aisyah ingin buang air. Kan banyak tentara kan. Pergi jauh sekali. Tapi sebelum buang air itu dia lepaskan kalungnya. Gak tahu kenapa. Lalu pulang kembali ke tandunya di atas unta itu. Udah. Alangkah kagetnya karena kalungnya itu ketinggalan di tempat buang air. Turun lagi dari tandunya itu, kelambu di atas punggung unta itu, lari cepat ngambil, karena sudah hampir malam ya, mencari kalungnya. Terlambat pulang. Pasukannya Rasulullah sudah pulang. Disangkanya Aisyah ada di dalam kelambu di atas unta itu, padahal dia keluar untuk mencari kalungnya yang ketinggalan. Begitu pulang, sudah nggak ada lagi prajurit perang. Nabi semuanya sudah pada pulang. Aisyah berdiri sendiri nangis di situ, dekat padang pasir. Nah, dalam teori perang biasanya ada prajurit yang menyisir, siapa tahu ada yang ketinggalan barang-barang berharga. Betul saja, yang ketinggalan bukan barang, tapi istrinya Rasulullah. Nangis, kenapa kamu di sini? Ya, aku ketinggalan. Disangkanya aku mungkin naik di atas pelana unta itu, tapi saya pergi mencari kalung saya. Udahlah Mbak, Ibu, naiklah di atas punggung untaku, nanti saya menuntun. Jadi untanya prajurit ini dibikin telungkup, kemudian Aisyah radhiyallahu anha disuruh naik, lalu dia yang menarik unta itu. Kemudian dilihat oleh Abdullah bin Ubay Salul, diviral. Viralnya pakai apa nggak tahu. Semua masyarakat Mekah, Madinah heboh, istrinya Rasulullah selingkuh dengan prajurit. Sampai laporan itu kepada Rasulullah SAW, isu yang sangat genting ini. Nabi pun tidak ingin menerima istrinya. Memang iya, kok kenapa nggak ada di sini? Ternyata berduaan dengan prajurit. Nabi pun juga nggak tahu kalau itu ada alasannya pergi mencari kalungnya yang ketinggalan. Apa kata Rasulullah? Sebelum ada laporan tim investigasi, jangan masuk ke dalam rumah ini dulu. Aisyah nangis, enggak ya Rasulullah, enggak mungkin. Udah, akhirnya Aisyah kembali ke rumahnya, orang tuanya itu rumahnya Abu Bakar kan. Abu Bakar pun menolak Aisyah. Hei Aisyah, kalau kamu benar apa yang dituduhkan orang yang sedang viral, kami juga tidak akan menerima kamu di rumah ini. Nangis Aisyah, ditolak oleh Rasulullah naik masuk ke rumahnya, ditolak oleh Abu Bakar masuk ke rumahnya. Untung ada ibunya. Ibu, percayalah ibu, aku tidak bersalah. Apa kata ibunya? Inilah seorang ibu. Dalam keadaan seperti apapun engkau adalah anakku. Saya yakin engkau tidak bersalah. Demam Aisyah selama 1 minggu pada waktu itu. Nabi pun juga tidak mencari Aisyah. Menunggu tim investigasi. Nah, alangkah kagetnya, tim investigasi yang diketuai oleh Ali bin Abi Thalib, apa keputusannya? Ya Rasulullah, saya sanggup mencarikan perempuan lebih cantik daripada Aisyah. Tentu Aisyah tersinggung kan, seolah-olah Ali memperberat tuduhan itu. Nabi juga panik, masa iya? Tapi tunggu dulu,
tim yang dipimpin oleh Zaid. Ya. Usama bin Zaid ya, ketua tim yang kedua. Bagaimana keputusan kamu Usama? Ya Rasulullah, secara mikro saya sudah meneliti. Ternyata Siti Aisyah benar. Saya sudah mencari pengakuan, enggak. Percayalah Rasulullah, tidak terjadi apapun. Lalu apa yang terjadi? Turun ayat 7 ayat membersihkan Siti Aisyah. Barulah Rasulullah menerima istrinya. Bukan main kejinya fitnah itu. Rasulullah difitnah istrinya. Sama fitnahnya Nabi Yusuf juga. Ya. Jadi orang bersih seperti Nabi itu nggak ada kesalahannya. Jadi karang-karanglah untuk menjatuhkan dia. Lalu apa yang terjadi? Diterimalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika kemudian Ali bin Abi Thalib itu dipilih untuk menggantikan Utsman yang mati terbunuh untuk menjadi khalifah yang keempat, harus mendapatkan pengakuan daripada keluarga Rasulullah. Aisyah tidak mau melantik atau tidak mau mengakui Ali bin Abi Thalib. Barangkali masih teringat, dialah dulu menghasilkan kesimpulan, dia mempengaruhi Rasulullah, sanggup mencarikan perempuan cantik selain Siti Aisyah. Giliran akan mendapatkan legitimasi dari keluarga Rasulullah, Aisyah tidak mau mengganti, tidak mau melantiknya. Tapi anaknya Rasulullah, Siti Fatimah, yang kawin dengan Ali bin Abi Thalib, mendukung suaminya kan. Jadi pada saat itu terjadilah pertarungan dua perempuan utama. Iya. Aisyah mendukung Muawiyah, lawan politiknya Ali bin Abi Thalib. Aisyah adalah istri kesayangannya Rasulullah, anak kandungnya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat utamanya Rasulullah, berhadapan dengan anak kandungnya Rasulullah, Siti Fatimah, yang istrinya Sayyidina Ali, ya, yang tidak lain juga adalah sepupunya Nabi juga kan, khalifah juga. Umat bingung, mau ikut anak Nabi atau mau ikut istri Nabi. Itulah peran saudara yang paling menyedihkan. Muawiyah bin Abi Sufyan didukung oleh istrinya Rasulullah, Ali didukung oleh anaknya karena istrinya. Kemudian terjadilah mihnah, perjanjian. Sayyidina Ali dicurangi oleh Muawiyah. Akhirnya menarik gitu ya. Begini, ada juru bicara pro Muawiyah. Saya pihak netral. Ayo, saya minta Yang Mulia Ali bin Abi Thalib turun dari tahta kekhalifahannya. Kita kembali ke titik nol. Lakukan pemilihan. Siapapun nanti yang terpilih, maka itulah yang akan dilantik. Muawiyah, ya siap untuk tidak maju. Kita kosongkan dulu. Nah begitu Sayyidina Ali menyetujui. Oke, kalau begitu maunya masyarakat, saya turun menjadi khalifah sekarang ini. Pada tadinya kan sudah terpilih, cuma diprotes saja. Begitu Sayyidina Ali mengatakan, saya sekarang turun menjadi khalifah. Si juru bicara yang pro Muawiyah ini, ya, mengangkat tombak dengan ada Quran di atasnya. Karena sudah tidak ada kepemimpinan, Ali mengundurkan diri. Maka pada kesempatan ini saya melantik Muawiyah sebagai khalifah. Pendukungnya Ali marah. Bukan begitu keputusannya tadi. Kita akan melakukan pemilihan umum. Ya ini kan kosong. Kenapa Ali menurunkan dirinya sebagai khalifah? Nah kosong, tidak boleh kosong. Maka kali ini saya angkat Muawiyah. Jadi Ali dicurangi.
Terjadi perang lagi, perang Siffin. Itulah perang antara Aisyah berhadapan dengan Ali, berhadapan dengan Fatimah. Jadi pertarungan antara anak Nabi dan istri Nabi. Itu gara-gara siapa? Orang munafik. Maka itu jangan bersahabat dengan kaum munafik, bukan hanya merusak dirinya tapi juga merusak masyarakat. Inilah yang membuat Masjid Dirar lebih cantik dari masjidnya Rasulullah, supaya orang tidak ke masjidnya Nabi, dia ingin menjadikan dirinya sebagai Nabi palsu. Itulah tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Setiap zaman selalu ada Abdullah bin Ubay bin Abi Salul, tokoh munafik. Mungkin alam ini di negeri kita pun juga sudah banyak Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Jangan ada seperti itu di Masjid Istiqlal, dan kita berdoa semoga kita terhindar untuk menjadi orang munafik. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Kita lanjut pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.